Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hussein. Saya dari kelas A, jurusan Manajemen angkatan 2022 dengan stambuk B1B1220040 dengan dosen pengampu Profesor Dr. Nurwati SMMSI. Saya di sini akan menjelaskan tentang bentuk bisnis kecil dan pemilihan tempat kediaman. Oke, kita lihat dari materi pertama itu, apakah bisnis kecil? Pengertian bisnis kecil belum didefinisikan secara baik dan tiap orang memberikan pengertian sendiri-sendiri sesuai dengan pengetahuan mereka. Kebanyakan orang yang menyatakan bisnis kecil ialah bisnis yang ada di sekeliling mereka seperti toko kelontong, tukang cukur, salon kecantikan, toko buku, toko obat, dan sebagainya. Kita lihat dari menurut oleh Small Business Administration Amerika dinyatakan bahwa yang dikatakan bisnis kecil ialah itu ada 3. Yang pertama itu sebuah pabrik yang didirikan dan dijalankan oleh beberapa karyawan. Kemudian yang kedua itu usaha grosir dengan jumlah penjualan kurang dari 200.000 setahun. Kemudian yang ketiga itu usaha toko enceran, perusahaan konstruksi, usaha jasa dengan jumlah penghasilan setahun kurang dari 50.000. Menurut oleh Center for Economic Development yang mengemukakan ciri-ciri sebuah bisnis ialah itu ada 4. Yang pertama itu manajemennya dilakukan secara bebas. Biasanya pemilik langsung menjadi manajer. Kemudian yang kedua itu modal berasal dari pemilik atau kelompoknya. Kemudian yang ketiga itu daerah operasinya bersifat lokasi dan si pemilik bertempat tinggal yang jauh dari lokasi bisnis. Kemudian yang keempat itu dalam hal usaha industri, ukuran besar dan kecil itu sangat relatif. Suatu bisnis dikatakan kecil jika dibandingkan dengan bisnis sejenis. Kemudian kita dari karakteristik dari small business adalah itu dibedakan juga menjadi 4. Yang pertama itu manajemennya independen, memiliki langsung sebagai manajer. Kemudian yang kedua itu modal dari pemilik sendiri atau pinjaman dari individu lain. Kemudian yang ketiga itu daerah operasinya itu terbatas, daerah lokal, walaupun kadang-kadang daerah pasarnya tidak hanya lokal. Kemudian yang keempat itu usahanya memang kecil bila dibandingkan dengan usaha besar. Kemudian kita lihat pada materi kedua itu ruang lingkup. Kegiatan bisnis kecil ini menghasilkan 40% barang hasil produksi setiap tahun, dan kira-kira sepertiga bagaimana dalam kegiatan grosir dan perdagangan enceran. Dalam bidang bisnis jasa, kegiatan dalam tempat hiburan, hotel, dan perusahaan konstruksi menghasilkan sepertiga jumlah dari seluruh penjualan jasa setahunnya. Hal ini memberi bukti kepada kita bahwa usaha bisnis kecil memegang peranan penting dalam kegiatan bisnis secara keseluruhan, terutama dalam menghadapi masa depan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. Kita lihat pada materi ketiga itu menerima gaji atau mengkaji diri sendiri. Menurut data statistik menunjukkan bahwa banyak orang menerima gaji daripada menggaji diri sendiri. Sebagian kecil orang lebih suka mengkaji diri sendiri karena memiliki banyak keuntungan. Kita lihat dari keuntungan mengkaji diri sendiri itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu pengusaha mempunyai kebebasan luas dan merasa aman menjalankan usaha sendiri. Kemudian yang kedua itu pengusaha bebas mencoba membuat eksperimen ide-ide yang dianggap baik. Kemudian yang ketiga itu pemilik bisnis kecil menikmati keuntungan sendiri. Kemudian yang keempat itu pengusaha bisnis kecil lebih mudah mendapat penghargaan masyarakat dibandingkan mereka yang bekerja di perusahaan. Kemudian kita lihat pada kelemahan perusahaan bisnis kecil. Itu yang pertama itu pendapatan pengusaha bisnis kecil tidak menentu, tidak tetap dibandingkan dengan menerima gaji tetap dari perusahaan lain. Kemudian yang kedua itu resiko pengusaha lebih besar dibandingkan dengan seorang yang bekerja di perusahaan. Kemudian yang ketiga, dalam keadaan sulit maka saat-saat membayar gaji pegawai disarankan merupakan beban berat. Kemudian yang keempat,
pengusaha dibatasi gerak oleh berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, dari kota Madia, kecamatan, RW, RT, dan sebagainya. Kemudian kita lihat dari keuntungan menerima gaji tetap dari bisnis lain, itu dibedakan juga menjadi 4. Yang pertama itu tidak memiliki risiko apapun juga. Kemudian yang kedua itu waktu kerja lebih teratur dan lebih pendek. Kemudian yang ketiga, pada saat permulaan mungkin gaji yang diterima. Kemudian yang keempat itu menerima gaji tetap, memiliki jaminan akan menerima uang lembur di luar jam kerja. Kemudian kita lihat pada kelemahan menerima gaji tetap. Itu dibedakan juga menjadi 4. Yang pertama, gaji yang diterima sangat mempengaruhi keadaan moneter. Kemudian yang kedua, penerima gaji tetap kadang-kadang harus bersedia dipindahkan ke daerah lain. Kemudian yang ketiga itu penerima gaji tetap yang sudah mempunyai posisi bidang eksekutif penting, mempunyai tanggung jawab besar dan seringkali bekerja ekstra berat. Kemudian yang keempat itu jumlah gaji yang diterima selalu terbatas pada jumlah tertentu. Kemudian kita lihat pada materi keempat itu pemilihan tempat kediaman. Pemilihan tempat kediaman itu dapat dilihat dari beberapa faktor. Yang pertama itu faktor pemerintah, kemudian kedua itu faktor alam, kemudian yang ketiga faktor sejarah, kemudian yang keempat itu faktor ekonomi. Kemudian kita lihat pada materi kelima itu memilih lokasi bisnis. Dalam memilih lokasi bisnis yang tepat untuk kegiatan bisnis adalah itu sangat menentukan keberhasilan dan kegagalan bisnis buat masa depan. Untuk menetapkan lokasi bisnis, ada 2 langkah yang perlu ditetapkan, yaitu yang pertama, menentukan masyarakat yang akan dilayani. Kemudian yang kedua itu memilih lokasi di sekitar masyarakat tersebut. Kemudian kita masuk pada materi teori menetapkan lokasi pertokoan. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memulai sebuah bisnis adalah itu yang pertama, komoditi apa yang akan dibisniskan. Kemudian yang kedua, mempelajari bagaimana memasarkan produk tersebut. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara memata bisnis. Kemudian yang keempat, menyusun rencana lanjutan. Kemudian yang kelima, membuat rencana operasional bisnis. Kemudian kita masuk pada materi ketujuh itu pemilihan lokasi jenis usaha lainnya. Kita lihat pada bisnis jasa. Pemilihan lokasi untuk bisnis jasa sama dengan pemilihan lokasi untuk pertokoan. Karakteristik yang paling menarik dalam bisnis jasa ialah adanya reputasi baik dan para pegawai yang cekatan dan ramah. Tetap akan lebih menarik biarpun lokasinya tidak begitu menguntungkan. Namun demikian bagi bisnis jasa yang baru mulai, memang perlu memiliki lokasi yang tepat, strategis, agar banyak langganan dan kelak akan membentuk reputasi baik. Kemudian kita lihat pada usaha grosir. Pada barang-barang yang ditawarkan grosir ialah toko-toko enceran di lingkungan radius grosir sejauh jarak 10-20 km. Usaha grosir kecil lebih senang bergerak dalam lingkungan masyarakat dengan pendapatan stabil, dekat industri yang memproduksi barang bermacam-macam, dekat toko enceran yang banyak dan kurang saingan. Ada juga masalah dihadapi oleh grosir yang memilih tempat di lokasi ramai. Masalahnya ialah sulitnya menempatkan barang jika tidak mempunyai gudang sendiri. Bila menyewa gudang, maka senyawanya akan mahal sekali. Dan masalah lain ialah jalur lalu lintas padat dan seringkali timbul kemacetan dan juga masalah parkir. Kita lihat pada materi ke-8 itu risiko dan kegagalan bisnis kecil. Setiap bisnis memiliki risiko dan nampaknya risiko pada bisnis kecil itu lebih tinggi dibandingkan dengan bisnis besar. Bisnis kecil kehidupannya itu sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Pada umumnya, lokasi bisnis, persaingan, kualifikasi pemilik, dan efektivitasnya menjalankan bisnis. Banyak bisnis kecil tidak sanggup meneruskan usahanya karena alasan-alasan di atas. Akan tetapi
ada pula bisnis kecil yang berhenti berdagang eceran paling banyak mengalami kegagalan. Kemudian disusul oleh usaha pertambangan dan pabrik, berikutnya usaha dalam bidang konstruksi. Kemudian kita dari unsur-unsur ketidakmampuan manajemen ini dapat dirinci sebagai berikut. Itu yang pertama, modal kurang cukup, yang kemudian lokasi kurang menguntungkan, kemudian yang ketiga membeli barang terlalu banyak, kemudian yang keempat kurang mengawasi persediaan barang, kemudian yang kelima keadaan ekonomi kurang menguntungkan, kemudian yang keenam mengeluarkan dan tanggung biaya terlalu besar, kemudian yang ketujuh mengambil kredit tidak penuh perhitungan, kemudian yang kedelapan itu tidak mengadakan pembukuan yang baik, kemudian yang kesembilan itu mengadakan ekspansi terlalu berlebih-lebihan, kemudian yang kesepuluh itu tanggung biaya tetap terlalu besar. Kemudian kita masuk pada materi ke-9 itu masalah memasuki dan menjalankan bisnis sendiri. Masalah memasuki dan menjalankan bisnis sendiri itu dibedakan menjadi 3. Itu yang pertama itu mendirikan dan mengusahakan bisnis sendiri adalah posisi yang sangat menyenangkan dan menantang terutama bagi kaum muda. Kemudian yang kedua itu kemudian dari segi agama sebenarnya ada dorongan kuat bagi daya tarik mengembangkan usaha bisnis ini, alasannya karena di dalam agama atau dalam hal agama Islam dijelaskan bahwa usaha di bidang bisnis terutama itu di bidang perdagangan adalah pekerjaan paling mulia. Kemudian itu yang ketiga, kejujuran adalah kata kunci guna mencapai kemuliaan dan keberhasilan dalam karir perdagangan. Kemudian kita masuk pada materi ke-10 itu kiat menjadi pengusaha sukses. Menurut Jeffrey A. Thermers, guru besar di studi manajemen di Northern University Boston, menyatakan pengusaha sukses memiliki karakteristik umum sebagai berikut. Yang pertama itu memiliki semangat dan daya juang tinggi. Kemudian yang kedua itu memiliki diri mampu memperhitungkan dan mengganggu risiko. Kemudian yang ketiga itu mempunyai sasaran tujuan yang tinggi tetapi realitas dan dapat dicapai. Kemudian yang keempat itu keyakinan bahwa ia mampu mengendalikan nasib naiknya sendiri. Kemudian yang kelima itu kemampuan untuk mau mempelajari, mengkaji kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya. Kemudian yang keenam itu memiliki pandangan ke depan mengenai masa depan usahanya. Kemudian yang ketujuh itu dorongan selalu ingin bersaing secara tepat. Itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.